Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang masalah salat Jumat. Qala al-musannif wa syari'u rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa faraiduha, dan adapun kefarduannya Jumat, wa minhum, dan di antara mereka para ulama, man, adapun orang, abbaro, yang mengistilahkan siapa man, anha, dari Jumat, bisyuruti, dengan syarat-syarat. Jadi wa faraiduha ini, sebagian ulama dari kalangan ahli fikih itu mengatakan bukan faraid tapi syurut, wa syurutuha, begitu. Salah satu wa faraiduha, dan adapun kefarduannya Jumat, salah satu itu ada 3. Ahaduha, adapun salah satunya 3, wasaniha, dan yang keduanya dari 3, khutbatani, yaitu 2 khutbah, yakumu, yang berdiri, al khotibu, siapa khotib, fihima, di dalam 2 khutbah, wa yajlisu, dan duduk siapa khotib, bainahuma, di antara 2 khutbah. Qolal mutawalli, Syekh Mutawalli mengatakan, biqadri tumakninati, dengan seukuran tumakninah, baina sajadataini, di antara dua sujud. Jadi seukuran tumakninah dengan di antara 2 sujud itu ukuran diam atau ukuran duduk di antara 2 khutbah. Walau ajaza, apabila tidak mampu atau lemah siapa orang, anil qiyami, dari berdiri, wa khotoba, dan berkhutbah siapa orang, qaidan, hal dalam keadaan duduk. Kalau seandainya orang tersebut tidak mampu khutbah dalam keadaan berdiri, maka dia khutbah dalam keadaan duduk, au muttaji'an, atau dalam keadaan berbaring. Sahha, maka sah, wajaza, dan maka boleh, al-iktida'u bih, mengikuti bihi, dengan dengan orang tersebut, dengan khotib. Walau ma'a al-jahli, walaupun bersama dengan ketidaktahuan, bihalihi, dengan keberadaan khotib. Orang kalau tidak sanggup berdiri, maka dia khutbah dengan keadaan duduk atau dengan berbaring, maka sah dan boleh kita mengikuti pada khotib tersebut, walaupun tidak mengetahui keadaan khotib tersebut. Wahaisu, dan manakala khotoba, khotib siapa khotoba, berkhutbah siapa khotib, qaidan, hal dalam keadaan duduk, fasola, maka memisah siapa khotib, bainal khutbataini, di antara 2 khutbah, bisaktatin, dengan diam, la bittijain, bukan dengan berbaring. Seandainya ada khutbah dalam keadaan duduk, maka memisah di antara 2 khutbah dengan diam sebentar, bukan dalam keadaan berbaring. Wa arkanul khutbataini, dan adapun rukun-rukun 2 khutbah, khamsatun, adalah 5. Rukun-rukun 2 khutbah adalah 5. Yang mana 5? Hamdulillahi ta'ala, yang pertama adalah yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walab yuhuma, dan adapun lafadznya keduanya, hamdulillah dan salawat, muta'ayyanun, itu tertentu atau ditentukan, sudah ada ketentuannya maksudnya. Summal wasiyatu bit taqwa, kemudian rukun yang ketiga adalah wasiat dengan ketakwaan. Wala yata'ayyanu, dan tidak tertentu, labjuhuma, labjuha, lafadznya takwa, ala sahih, atas kaul yang sahih. Jadi hamdulillah, memuji Allah, dan salawat itu tertentu lafadznya, tidak sembarangan. Tapi kalau wasiat takwa itu tidak tertentu atau tidak ditentukan lafadz takwa tersebut. Wa qiraatu ayatin,
Dan selanjutnya adalah membaca ayat fi ihdahuma, di dalam salah satu kedua khutbah tersebut. Nah, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati, dan rukun selanjutnya yang kelima adalah doa untuk orang-orang mukmin dan mukmin perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Fil khutbatis saniyah, di dalam khutbah yang kedua. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, ayyusmi'a, memperdengarkan, dan disyaratkan apa memperdengarkan, al khotibu, siapa khotib, arkanal khutbati, pada rukun-rukun khutbah, li arba'ina, untuk 40 orang maksudnya, tanakidu, yang sah, bihim, dengan 40, al jum'atu, Jumat. Jadi hendaknya seorang khotib itu memperdengarkan pada rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang sah dengannya 40 sholat Jumat tersebut. Wa yushtaratu, dan disyaratkan juga al-muwalatu, sambung menyambung, baina kalimatil khutbah, di antara kalimat-kalimat khutbah, wa bainal khutbataini, dan di antara dua khutbah. Jadi disyaratkan, tidak boleh tidak, harus sambung menyambung di antara kalimat-kalimat khutbah dan antara dua khutbah. Falau faroko, seandainya memisah siapa orang, baina kalimatiha, di antara dua kalimat-kalimat khutbah, walau bi'udzin, walaupun ada uzur, batolat, maka batal Jum'ah. Jadi nggak boleh kita memisah di antara kalimat-kalimat khutbah dengan ucapan yang lain. Misalkan kita dipanggil orang itu tidak mengetahui hukum Jumat, kita dipanggil, kita berbicara sejenak sama dia, maka itu batal. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, fihima, di dalam dua khutbah, satrul aurati, menutup aurat, wa taharatul hadasi, dan sucinya hadas, wal khabsi, dan sucinya dari najis, fi saubin, di dalam badan, wa badanin, dan di dalam badan, wa makanin, dan di dalam tempat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.